Terus Gitulah. untuk bertahan jadi dubber tuh gimana tuh, Bang? Untuk bertahan jadi dubber ya pertama harus punya semangat juang. Oke. Karena dari senior-senior yang udah ada sampai sekarang pun juga faktornya kembali lagi, kita bisa bertahan kalau memang ada pekerjaannya. Oh, iya. Persoalannya kan ini ada nggak pekerjaan buat, para profesional dubber yang memang sebenarnya adalah freelance. Kita bukan Oh. pekerjaan tetap yang mungkin setiap bulan ada kerjaan gitu kan. Mhm. Nah, ada kerjaan pun tiba-tiba itu nggak bukan buat kita nih, nggak sesuai dengan suaranya nih, Iya iya. ya kan. Ternyata cocok buat suara teman-teman yang lain nih, si A, si B, Mhm. si C misalkan. Berarti otomatis kita nggak dapat kerjaan, nggak dapat penghasilan dong, Oh ya gitu. kan. Nah, kalau ada film yang kita memang pas buat kita nih, baru kita dapatlah peran Dapat itu, itu. dapat penghasilan. Oh gitu. Ahai! Bro and sis. Kali ini saya kedatangan tamu yang dekat sekali dengan anak-anak. Otomatis anak-anak ngefans banget dengannya. Siapa dia? Ini dia. Tokoh Patrick Darmawan. Darmawan siapa Wan nama lu Wan? Darmawan siapa gue lupa. Darmawan Susanto. Darmawan Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Ya. Abang udah jauh-jauh datang kemari nih kayak keringetan nih. Lap dulu dikit. Lumayanlah sejam dari rumah. Oke, lumayan sejam. Iya. Nah, Gimana, ada apa nih? langsung aja nih Bang. Ya. Teman-teman pemirsa Bro and Sis juga mau tahu proses perjalanan Abang nih menjadi dubber nih, seorang dubber. Awal mula karirnya gimana Bang? Silahkan cerita Bang. Awal mula karir itu dulu, nggak sengaja, pulang dari kerja serabutan gitu Mhm. kan. Di rumah kakak itu nonton ada film yang isinya bule-bule orang Amerika Latin, Mhm. terus mereka ngomong pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Terus dari nonton itu, "Ini kok orang bule bisa ngomong bahasa Indonesia, apa sih ini?" Gitu kan. Heeh. Cari-cari informasi nggak taunya itu namanya dubbing. Mmm. Nah, itu namanya film telenovela zaman Oh. tahun itu. Mhm. Terus akhirnya nyari-nyari informasi pas kebetulan di koran, Mhm. koran gede ya kan, iklan barisnya itu ada lowongan pekerjaan. Mmm. Dibutuhkan, freelance pengisi suara. Ah. Ada alamat studionya, ada nomor teleponnya, terus akhirnya ya kita cari-cari informasi, ngelamar ke situ, Oke. gitu. Terus dari ngelamar ke situ, disuruh tes hari Sabtu. Mhm. Tiap hari Sabtu ada penerimaan, ada tes, dan akhirnya kita hari Sabtu datang ternyata di sono pagi-pagi itu udah ada puluhan orang. Oh. Ada puluhan orang, terus ada dari puluhan orang itu dites, dikasih naskah, terus nanti dipanggil masuk dua orang masuk ke dalam studio, Mhm. dikasih filmnya, disuruh, ngisi suara ceritanya gitu Heeh. kan. Ya, terus? Nah, tes pertama itu dari puluhan orang itu kita dinyatakan gagal. Oh. Dinyatakan gagal terus kemudian, pihak studionya ngasih tahu, kalau misalnya ada yang mau tes lagi 2 minggu lagi silahkan datang kemari bawa surat lamaran lagi lengkap, datang ke sini, tes Mhm. lagi. Oke. Akhirnya belajar dari yang pertama itu, apa sih yang bikin salah, yang bikin kita nggak diterima apa sih gitu kan. Iya iya iya. Dari situ, oh dipelajarin nih sebagai, orang teater lah gitu kan. Oke, iya. Mungkin salahnya di intonasi, di emosinya, terus ada yang namanya lip sync tuh, Iya. nyamain gerak bibir kita sama, gerak bibir yang ada di film itu, Oke, karakter, iya. peran yang kita mainin. Mhm. Dari situ belajar terus akhirnya tes kedua lah, jarak 2 minggu kemudian, hari Sabtu pagi juga, itu tes dan dari puluhan orang itu dinyatakan diterima di antara 5 orang. Jadi yang Mmm. diterima hari itu 5 orang, kita masuk salah satunya, terus, disuruh training Oke. beberapa bulan, Iya. gitu. Barulah training, dikasih film India, suruh belajar,
suruh nyamain kalimatnya, menyelarasin kalimatnya, emosinya diliatin, intonasinya lagi kayak gimana gitu. Mmm, Sambil diajarin sama mentor-mentor yang udah duluan oke. gitu. Itu awal mulanya. Kalau boleh tahu bisa disebut studio apa dan tahun berapa? Studionya namanya dulu Avintra Pradana, itu di Mmm, Rawamangun oh tahun di Romangun. 94, jadi 94 akhir lah di Ah, situ mulai kita, training-training terus akhirnya ya dikasih peran-peran, heeh. dari peran-peran figuran jadi sopir, jadi polisi yang, "Siap Pak, baik Pak." Oh gitu, iya Ah, terus? "Kita mau kemana Bos?" Jadi sopir gitu kan, Mhm, gitu. Terus akhirnya ya pelan-pelan dikasih peran-peran yang agak lumayan dialognya tambah banyak oke. gitu. Itu berapa tahun itu di Avintra? Kurang lebih 1 tahun, 2 tahun ya, sembari waktu itu juga udah mulai ada tawaran dari teman-teman lain ke studio-studio lain, Oh, gitu. Udah mulai tuh setahun udah mulai, terakhirnya kan teman-teman ada yang ke SCTV, ke Indosiar, heeh, kita juga melayap gitu kan, ngelayap ke mana-mana, ke studio-studio lain yang ada di Jakarta Barat waktu itu, mhm, di Bilangan Gajah Mada, terus iya, di Roxy gitu heeh, kan. Ya akhirnya ya ke mana-mana lah gitu. oh. Berarti mulai ke mana-mana itu setelah 2 tahun ya? Tahun 95 apa 96 lah, lupa persisnya gitu. Oke. Tapi pokoknya setahun setelah itu kemudian udah mulai, ke studio-studio lain Nah, gitu. dubbing setelah Avintra, studio mana yang pertama kali tuh? Setelah Avintra ya maksudnya? Masuk ke studio mana itu? Kalau nggak salah waktu itu RCTI apa ya kalau nggak salah gitu. Oh, iya iya. Karena RCTI waktu itu punya in-house sendiri, Oh gitu. heeh, ke RCTI terus baru setelah itu melebar ke Cakrawala, Nuansa, Multivision, Oke. sama ada namanya Visi Info Promo di Roxy Mmm, itu, gitu. Ya ke mana-mana lah gitu, sampai saat ini. sampai saat ini, Nah, gitu. terus, eee, maaf, Abang waktu dubbing di Avintra itu masih kuliah atau latihan teater? Latihan teater, jadi selepas SMA itu, langsung, nyari-nyari kerja gitu kan, terus Mhm. akhirnya ya banyak kerjaan yang dilakonin dan ketemulah sama dubbing Oh ini, gitu. gitu. Latihan teaternya di mana tuh, Bang? Latihan teater awal mulanya sih sebenarnya latihan teater sekolah dulu, Oh, di? di SMA 55 Oh, Kalibata iya iya, gitu kan. heeh, Ya nama grup teaternya Grup Teater 55 gitu. heeh, Terus iya. baru ikut juga setelah di mana, setelah jadi dubber, ikut ke teater, Anam, teater macem-macem lah Oke, gitu. iya Ada teater yang di di, eee, Universitas Jakarta juga ada tuh sama temen-temen, ada di situ. oh. Berarti di teater sampai saat ini masih eksis sama dubbing? Kalau teater agak sedikit karena nggak terlalu ini ya, lebih eksisan ke dubbing-nya sih. Oh lebih eksis ke dubbing, Heeh, teaternya agak vakum-vakum lah gitu. oke. Nah, tadi Abang bilang masih eksis di dubbing. Kira-kira film-film apa yang Abang berkesan dan menjadi top trending lah, pokoknya yang paling inilah, dari Abang dubbing 94 sampai saat ini itu film-film apa aja dan tokoh apa kalau boleh tahu? Film-film yang ya mungkin ada beberapa ya dari sedikit film yang pernah kita isi suarain ya. Mhm, Yang orang paling kenal mungkin, SpongeBob, di situ jadi mhm. Patrick, Oh Patrick oh jadi Star, Patrick? Ah, iya. terus? Terus ada lagi di film animasi Indonesia, Oh, iya yang suka ngomong, "Alhamdulillah, yang sabar ya Bos." oh Nah, iya. kan anak kecil pasti banyak yang tahu Iya tuh. iya iya. Terus ada lagi di film, Star Wars juga jadi, tokoh antagonisnya yang Heeh, sering pakai pedang saber tuh apa itu, nah heeh. itu Darth Vader, Mhm. terus kemudian di Star Trek juga pernah ngisi yang, kepalanya agak aneh tuh, aduh lupa tuh siapa, di Star Trek juga pernah, Mhm. terus di film-film lain Detektif Conan, Ah, ngisi, Kogoro Morinya, heeh. terus di, Wreck It Ralph jadi Ralph-nya, Ralph Oh, 1, 2 gitu, mhm. terus apalagi ya, di anime-anime dulu pernah juga, Raja Api, Oh iya. di Avatar Legend of Aang itu, Oh, eee,
Oh iya, terus sama ini, sama dulu Samurai X pernah, One Piece Oh, pernah, Naruto pernah, mmm, macem-macem, tapi peran-perannya nggak terlalu inget banget, oke. kecuali peran-peran yang memang di situ kita suka dikasih peran utama, nah itu baru ingat, Oh gitu gitu. gitu. Kalau Patrick gimana Bang? Se Apanya nih? ya suaranya gitu, Suaranya, biar pemirsa ingat Patrick. ah, paling gini, hidup hidup seperti Larry. Jadi dia Wah, kadang-kadang, apa, bass tapi serak gitu kan, tapi agak mhm, lugu, naif juga, heeh. gitu. "Oh, kenapa kita harus kerjakan hari ini kalau bisa besok?" Oh "Iya gitu kan gitu. SpongeBob." Nah, Ah, gitu-gitu. iya. Nah, sekarang dari semua tokoh yang Abang dubbing, yang Abang isi, itu bagaimana pendekatan karakternya, Bang? Apakah Abang disuruh nonton dulu atau langsung tik? Ya biasanya kalau yang udah, terbiasa dengan kerjaan kayak gini, nonton sebentar terus dikasih arahan sama pengarah dialognya, Mhm. nanti langsung bisa kenal gitu loh, langsung bisa Oh bisa gitu. masuk ke dalam peran itu gitu. Heeh. Jadi nggak perlu waktu lama sebenarnya gitu, Mmm. karena ya kita pas pada waktu dubbing itu harus ninggalin diri kita nih, Iya. bukan diri kita yang kita tonjolin ke dalam film itu, ke karakter itu, tapi karakter itulah yang pengen kita masukin. Oh gitu. Gitu, misalnya karakter Darth Vader kan, Darth Vader itu kan dia ngomongnya nggak terlalu apa, nggak tinggi-tinggi, nggak teriak-teriak, pelan, Mhm. tapi kadang-kadang nusuk gitu ibaratnya gitu loh, Oh. gitu kan. Dia tokoh yang kejam tapi, nggak menunjukkan kekejamannya gitu Oh loh, gitu. gitu. Jadi harus, "Oh iya karakternya begini nih," Mmm. atau karakter si Patrick misalnya, Patrick itu kan dia kalau ngomong apa adanya, apa yang Iya. ada di pikiran dia langsung dia ucapin. Oh gitu. Walaupun kadang-kadang tuh omongan dia itu bisa jadi omongan yang kalau orang bilang quotes gitu loh, Oh gitu. omongan yang bijaksana atau omongan yang akhirnya jadi kata-kata, Oh. terkenal lah Iya gitu. iya. Jadi gitu tuh harus bisa, oh ya karakternya gini, gini nih gitu Mmm. kita gitu. Jadi ya memasuki peran itulah gitu, bukan diri Oke. kita yang kita masukin ke karakter itu Oke gitu. oke. Nah, sambil dubbing, apa kegiatan Abang lain saat ini? Saat ini? Paling ya kita bikin konten-konten soal seputar dubbing juga, Mhm. temen-temen, terus kemudian apa aja yang terlintas sih kadang-kadang emang ya, Oh. tiba-tiba, pengen nampilin apa nih gitu kan, kita Heeh. bikin kontennya gitu, Oh di gitu. YouTube sih terutama Mmm. gitu. Terus ya paling apa ya, kegiatan-kegiatan lain lah gitu, ada kegiatan lain Oh. gitu. Kalau boleh tahu apa nama YouTube-nya, Bang? Aji Dharma Susanto, Aji Darma ya Susanto. teman-teman nanti bisa lihat di situ, Nah, kalau mau kenal dengan Daber-Daber Indonesia, profil-profil Daber Indonesia banyak di situ gitu. oke. Aji Mhm. Darma Susanto. Ingat itu Iya, Bro and Sis. Nah, iya. oke. Sekarang tadi udah dubbing segala macam, apa segala macam. Nah, menurut Abang perkembangan dubbing ke depan gimana, Bang? Kalau perkembangan dubbing dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja gitu, nggak Oh. kurang. Ya karena sekarang perkembangannya mungkin ada TV-TV streaming, ya Mhm. kan, TV-TV yang, akhirnya, bisa kita lihat film apa aja sesuai pengennya kita nih, ya Mmm. kan. Tinggal kita searching judulnya apa gitu. Mhm. Kalau dulu kan banyakan di TV nasional, Iya. film-film kartun misalkan Doraemon, SpongeBob segala macem gitu. Itu cuma ada di TV nasional. Nah kalau sekarang kan ada TV streaming, orang bisa nonton bebas sesuai kita punya budget berapa atau kita punya kuota apa mau nonton di mana gitu Oh kan. gitu. Jadi ya, paling tambahan di situ dan ya kalau film, film apa aja tetap di-dubbing sih gitu. Cuman Mmm. memang frekuensinya mungkin nggak sebanyak dulu-dulu Oh gitu. gitu. Karena terjadi mungkin perubahan industri ya, gitu Heeh. perubahan industri sama banyak hal yang membuat kalau sekarang ini kayaknya film-film dubbing nggak terlalu banyak gitu. Mmm. Tapi sih tetap penggemarnya tuh ada, anime banyak gitu kan. Film-film kartun juga sebenarnya banyak penggemarnya, cuman Mmm. mungkin pihak TV kan mau mau menayangkan tuh mikir dari segi keuntungannya ada nggak nih gitu kan, Oh, ada gitu. benefitnya kan nih? Iya, Gitu. jadi nggak mungkin mereka, "Ah mau nayangin ini, kira-kira dapat iklannya nggak ya?" Gitu Iya kan. iya. Nah, mungkin itu pertimbangan-pertimbangan mereka sehingga Mmm. sekarang ini nggak terlalu banyak film-film dubbing-an buat anak-anak kecil misalnya Heeh. gitu kan.
Nah, kartun-kartun yang dulu kan tiap Sabtu Minggu dulu, kalau kita ingat tahun 90-an, 2000-an kan masih Sabtu Minggu itu dari pagi sampai siang tuh kan film kartun tuh, Iya, banyak benar. TV. Semua TV hampir rata-rata nayangin film-film kartun anak-anak di depan TV dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang misalnya Iya, nonton. heeh. Nah, sekarang kan udah enggak nih. Karena kan Oh. kita tinggal ada gadget, tinggal ngelihat misalkan di YouTube apa di TV-TV streaming gitu Heeh. kan. Tinggal milih kalau sekarang Iya, kan iya. gitu. Kalau dulu kan kita emang nggak ada pilihan nonton di TV nasional dan ya udah terpaku aja di situ Oh, gitu. 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 Nah, buat ini kan sekarang banyak nih Bang, sekolah-sekolah dubbing untuk daber-daber pemula, segala macam Mhm. yang mau berkecimpung di dunia daber, dunia dubbing. Pandangan Abang gimana? Ya bagus-bagus aja sih, teman-teman juga banyak yang ngadain pelatihan kayak gitu. Cuma kembali lagi, banyak pelatihan, tapi kalau tidak ada kesempatan untuk masuk ke industri ini ya pada akhirnya hanya ilmu yang didapat gitu loh. Oke, Prakteknya iya, itu kan harus prakteknya yang lebih banyak nih. heeh, iya, Ibaratnya diberi kesempatan mungkin, studio-studio itu banyak yang mungkin, akhirnya, "Ini ada film loh kita casting," heeh. kesempatan untuk casting-nya itu mungkin harus diperbanyak dan ya teman-teman yang ikut pelatihan ini bisa mencoba gitu kan, Oh, hasil latihan dia, gimana sih bisa nggak pada akhirnya. Karena memang, dubber itu untuk menjadi seorang dubber itu proses seleksi alam. oh gitu, Jadi nggak bisa kita merasa punya kemampuan, punya talent, punya bakat, terus kemudian, "Ah, bisa nih dubbing," gitu kan. heeh. Di dubbing itu banyak banget ibaratnya, hal-hal yang nantinya akan menyeleksi daya tahan dari Oh, seseorang untuk akhirnya jadi seorang dubber oh gitu, gitu. Bukan cuma soal apa kemampuan, talent, bakat gitu, enggak. heeh, Tapi ada lain-lainnya gitu kan. Seberapa tangguh dia bertahan di industri ini, kalau tiba-tiba nggak dapet casting, hmm, tiba-tiba putus asa, nyerah, nah iya, udah terseleksi oh gitu gitu, kan. Tapi ada juga yang tetap rajin ikut casting di mana-mana meskipun belum dapat kesempatan ngisi, akhirnya dapat juga. Nah, itu bisa mungkin bertahan gitu. Jadi oke, memang tergantung apa ya, tergantung film yang banyak harus di-dubbing dan juga kesempatan oh, gitu. Jadi nggak melulu mengandalkan merasa punya kemampuan dubbing terus langsung bisa eksis di dunia ini. oh, Jadi harus inilah banyak-banyak ikut casting dan terus belajar 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 karena memang nggak nggak langsung jadi. oh, Kita-kita nih yang mungkin udah 20, 30 tahun di dunia dubbing aja ngerasa setahun 2 tahun itu kita belum jadi dubber gitu loh, oh gitu, ya kan. Harus puluhan tahun baru bisa mungkin disebut dubber. iya, iya, Kalau cuma setahun 2 tahun pas ada orang lain yang ngasih kesempatan untuk ngisi suara di film apa dan ternyata dia kurang mampu, nah itu kan, iya, jadi ngerasa, "Wah iya ya kita belum belum sepenuhnya bisa memerankan diri menjadi seorang dubber yang bagus," gitu. hmm. Terus Itulah. untuk bertahan jadi dubber tuh gimana tuh Bang? Untuk bertahan jadi dubber ya pertama harus punya semangat juang. Oke, Karena dari senior-senior yang udah ada sampai sekarang pun juga faktornya kembali lagi, kita bisa bertahan kalau memang ada pekerjaannya. oh, iya, Persoalannya kan ini ada nggak pekerjaan buat, para profesional dubber yang memang sebenarnya adalah freelance. Kita bukan oh, pekerjaan tetap yang mungkin setiap bulan ada kerjaan gitu kan. mhm, Nah, ada kerjaan pun tiba-tiba itu nggak bukan buat kita nih, nggak sesuai dengan suaranya nih, iya, iya, ya kan. Ternyata cocok buat suara teman-teman yang lain nih, si A, si mhm, B, si C misalkan. Nah, berarti otomatis kita nggak dapat kerjaan, nggak dapat penghasilan dong, oh gitu, ya kan. Nah, kalau ada film yang kita memang pas buat kita nih, baru kita dapatlah peran dapat itu, itu, dapat penghasilan. oh gitu, Jadi, ya harus tetap semangat juang. Jangan nyerah oleh keadaan, perbanyak silaturahmi, perbanyak koneksi, hubungan ya, dengan, mungkin studio-studio yang memang sebenarnya banyak, gitu kan. Nah, tinggal kebutuhan studio tuh dengan suara kita butuh nggak mereka gitu iya, loh. iya, heeh, Kalau mereka butuh suara kita otomatis mungkin kita akan diberi kesempatan buat ngisi di film-film mereka gitu. Tapi oke, kalau memang suara kita, mungkin tidak bisa dikembangkan, hanya stagnan satu 2 karakter aja bisanya, terus kemampuan juga nggak ningkat-ningkat, mhm, ya otomatis studio akan mikir, "Wah mau ngasih kerjaan ke dia kok suaranya cuma begini doang ya, ini nggak pas buat dia nih."
yang ini nggak pas nih. Nah, kan susah gitu loh. Jadi Oke. memang harus kitanya juga harus berkembang, terus, melatih diri kita untuk bisa memainkan peran apapun dengan suara-suara yang mungkin diberikan, tantangannya gimana 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 harus bisa gitu, Oke. gitu. Nah, kalau menurut saya untuk menjadi seorang dubber, basic-nya selain tadi teknis untuk bisa Mhm. dubber segala macam, untuk bisa dubbing, basic dasarnya kalau nggak salah menurut saya silaturahim, bener nggak Bang? Ya, itu tadi koneksi. Jadi memang, eee, kita harus banyak berkenalan dengan mungkin yang sudah lebih dulu di dunia ini, di dunia dubbing, ya kan, dengan pihak studio-studio mana, dan akhirnya berkembang bukan cuman ngisi film misalkan gitu kan, Heeh. akhirnya kita bisa ngisi buat VO talent iklan gitu Oh kan, gitu. buat mungkin audiobook, buat apa. Jadi nggak terbatas di film aja gitu, tapi kita bisa berkembang lebih jauh ke mana-mana dan itulah potensi yang harus kita, tonjolin, kita apa, tunjukin ke orang-orang lain gitu loh. Heeh. Makanya silaturahmi, koneksi-koneksi yang banyak, biar orang tahu siapa kita Oh nih gitu. gitu. Tapi tetap juga harus mengutamakan etika, Oh, adab gitu kan, jangan mentang-mentang, gue daber nih," gitu, "ini gue punya suara begini-begini nih," iya jangan iya. gitu. Tetap kita harus, etikanya ya kita sebagai orang yang mungkin bertamu ke rumah orang ya ada ininya lah, Ada adabnya ada lah. adabnya Heeh. gitu ibaratnya gitu. Jadi tetap menjaga etika, perilaku kita gitu kan, akhlak yang baik, jangan merasa diri udah baru setahun jadi daber, udah ngerasa bisa gitu jadi. Heeh. Ya tetap merendah, kalau ilmunya seorang daber itu adalah rendah hati tetap. Oke. Gitu, kita tetap ngerasa, "Wah iya ya, ini mungkin nggak cocok, kita nggak bisa yang ini, tapi kita cobalah," gitu kan, Mhm. gitu. Jadi tetap harus rendah hati, belajar-belajar, dan ngembangin silaturahmi itu, gitu. Oke. Saya dengar Bang, di dubber itu ada, saya dengar sih entah itu mudah-mudahan itu bohong, Mhm. ada aturan like dislike Bang, suka tidak suka. Itu gimana menurut Abang tuh? Suka nggak suka, like, dislike sebenarnya tergantung lagi ke attitude personal, Oh, attitude, kepribadian karakter seseorang nih. ah, Nah, kalau misalkan di sini kita bicara soal profesionalisme nih ya. oke. Nah, kalau misalnya seorang daber, itu dia dicap tidak profesional, Mhm, ya, maka otomatis yang akan ngasih kerjaan ini entah pihak studio atau pengarah dialog, atau koordinator dubbing mhm. gitu, dia akan dengan mudahnya mengganti daber tersebut. "Wah, Oh, si A nih kalau di-calling disuruh datang jam 3, jam 5 baru datang." oke Nah, ini oke. udah ganggu jadwal yang lain nih, Iya nggak iya. profesional. Oh gitu. Nah, ya kan. Terus, nggak ada komunikasinya, komunikasinya jelek, nggak ngasih tahu, misalkan belum selesai di tempat lain, terus tiba-tiba nanti baru tadi jam 5 ngasih tahu, Iya, baru "Maaf ya." ngabarin. Nah, Heeh. gitu. Jadi kan udah apa ya, udah mengganggu banyak hal gitu kan, jadwalnya, terus kerjaan yang lain-lain, jadi terganggu semua. Nah, ini masalah Oh, sikap lagi, attitude, sikap gitu. Jadi oke. kalau mau profesional pasti, hargai dulu diri sendiri, baru nanti akan dihargai sama orang lain. Pihak Oke. studio juga akan menghargai, "Wah, nih orang on time, terus dia cepet, ya kan, Mhm. punya kemampuan dubbing yang, di atas rata-rata," misalkan Iya gitu kan. iya. Karena seorang dubber juga dituntut punya intelijensia gitu, Oh nggak gitu. smart ya, harus smart, nggak harus, nggak selalu nurut apa kata misalkan pengarah dialog atau Heeh. operator gitu. Jadi kalau bisa memang seorang dubber itu juga, bisa menawarkan gitu loh, Oke. "Nih nggak enak nih," gitu misalkan, "Nih, gimana kalau dikasih gini," misalkan gitu Heeh kan. heeh. Nah itu kan, menjadi nilai plus dari seorang Oh, dubber, "Oh ternyata dia cerdas ya, iya iya. dia bisa ganti kalimat yang sama maknanya, terus Heeh. kemudian, eee, cepet juga, on time, disiplin dengan waktu segala macem." Sehingga itu jadi penilaian tersendiri buat pengarah dialog, koordinator, atau operator gitu. Oke. "Oh orangnya asik nih," Iya gitu. iya. Ini bukan faktor like dislike ya, tapi karena memang, eee, yang bersangkutan ini memang punya kemampuan dan memang, dia profesional dengan, profesinya gitu. Oke. Jadi ya kalau memang dia pantas dikasih kerjaan, ya harus dikasih kerjaan gitu, Oke. gitu loh. Jadi ya banyak pertimbangan lah dari orang yang ngasih kerjaan ke kita gitu. Nah, ketika kita sudah atau saya lah memilih profesi sebagai dubber.
Kalau kita dipanggil take, wajar itu kan, ada di Mhm, mana-mana, take mhm, studio di mana-mana. mhm. Ah, pertanyaannya menurut Abang gimana? Ketika dubbing sepi, apa yang harus kita lakukan? Paling nggak Abang bisa memberi saran ke Bro and Sis, Ya, yang jadi dubber maksudnya? iya, berdasarkan pengalaman yang udah puluhan tahun, jadi memang namanya dubber itu kan pekerjaan part-time, Mhm, freelance lah, kita nggak bisa jagain setiap hari ada, iya, setiap bulan ada banyak gitu. Karena mhm. memang film sendiri dari sananya mungkin dikirimnya, terbatas nih, Ah, kadang 3 bulan sekali baru datang film, iya. kita baru ngerjain lagi. Nah, selama masa-masa tertentu yang sepi kerjaan, otomatis harus ada sesuatu yang lain gitu loh. Jadi seorang Mmm. dubber nggak harus ngandelin dari profesi dubbing-nya. Jadi Oh, kalau bisa ada profesi lain atau sambilan lain, usaha atau apa, punya kemampuan lain oh, yang bisa dia jadikan sebagai backup kalau misalkan dubbing-nya sepi, oke. kerjaan dubbing-nya sepi. Mungkin dia jualan, usaha, atau punya kemampuan, freelance di bidang lain, Mhm, misalkan data analis atau apalah gitu kan. mmm. Jadi di sela-sela waktu dia menunggu kerjaan dubbing, dia ada sesuatu yang dikerjakan dan menghasilkan Oh, ada gitu. kegiatan lah ya? Iya, jadi nggak hanya melulu dubbing. Nah, kalau tiba-tiba sebulan nggak ada dubbing sama sekali, sebulan nggak ada penghasilan dong, Oh, jadi pernah sampai kasihan. berbulan-bulan, Bang? Sering itu teman-teman banyak kayaknya Oh, siapapun sering lah iya iya, begitu. sampai berbulan-bulan ya? Iya, Iya. atau juga karena nunggu honornya juga berbulan-bulan juga Ah, banyak. itu ada tuh, Bang, honor Ngam lama tuh? masih lah banyak gitu. Oh, honornya lama gitu? Iya. Nah Oke, itu dia makanya juga mudah-mudahan pihak studio juga memperhatikan kayak gini-gini. heeh, Jadi kita udah misalkan udah melaksanakan tugas dubbing dengan benar gitu kan. mhm, Nah, dibantu juga dengan mungkin honornya juga bener lah gitu. mmm, Memang kalau sudah tanggalnya ya harus dikeluarin gitu. oke. Jangan mungkin ditunda-tunda sehingga kasihan yang di rumah nih gitu Iya kan. betul, Anak istri yang mungkin anak harus sekolah, harus bayar sekolah, iya mungkin beras juga udah mulai dikit gitu iya kan. iya, Nah, itu harus diperhatiin tuh. oke. Kayak gitu sama pihak studio nih Iya iya terutama. iya iya. Berarti waktu diajak take, kita harus tahu dong kapan honor turun, Bang, ya? Iya biasanya tiap studio udah punya ketentuan kapan honor turun tanggalnya ya. Heeh, Tapi ya kadang-kadang namanya manusia kadang-kadang ada aja mhm, kendalanya, suka ditunda berapa hari gitu atau nggak sesuai dari pihak sananya yang ngasih film, ngasih mhm, kerjaan, mungkin dari TV-nya atau dari mananya alasannya gitu kan. heeh, Jadi ya mungkin dari pihak studionya sendiri juga mulai mulai harus, memang memikirkan, sebagai apa ya, mereka yang usaha di bidang ini bertanggung jawablah gitu, oke sikap tanggung jawabnya secara profesional karena Daber juga udah bekerja secara profesional, oke. gitu. Nih saya pengen tahu nih, kan saya belum tahu nih. Dubber pernah nggak dikontrak, Bang? Sekian tahun, 2 tahun, setahun atau gitu? Ada surat kontrak, ada nggak pernah kayak gitu? Atau di mana itu kalau ada? Kak, ada dulu sempet di stasiun TV ada yang begitu, Mhm, ada yang dikontrak, 1 tahun, 2 tahun, terus habis itu mungkin dilanjutin. Terus kemarin juga ada di salah satu PH yang kalau di perjanjian awalnya itu ada memang perjanjian kontrak 1 tahun nih. mhm, Nah, tapi, harusnya kan pihak studio itu bertanggung jawab kalau sudah mengontrak seseorang, dubber misalnya gitu kan, iya berarti otomatis dia punya kewajiban untuk memberikan pekerjaan film kepada dubber bersangkutan. iya betul. Jangan cuma di awal dia ngasih kontrak, dubber ini namanya ini, bekerja di PH ini 1 tahun, terus tapi selama 1 tahun itu juga kerjaan yang diberikan ke dubber yang bersangkutan sedikit Oh gitu. gitu. Harusnya kan, sebisa mungkin ya kalau udah dikontrak dikasih kerjaan Oh, gitu. berarti pernah ada kontrak ya? Ada, Pernah ya? pernah ada. Tapi untuk saat ini belum ada, Bang, ya? Rata-rata sekarang freelance, dapur di Freelance? mana-mana freelance tidak ada ikatan kontrak, cuman, ya karena itulah mungkin kelemahannya gitu loh, karena Mhm, freelance jadi, ya ada film baru dibayar, nggak ada film ya mhm. enggak gitu kan. Nggak bukan pekerjaan yang tiap bulan tetap harus digaji sekian, enggak gitu. Oh. Itu di surat kontrak ada nilai honor kita nggak, Nggak Bang? ada nggak ada, Oh nggak cuma ada? nggak ada. Cuman dikontrak mungkin sebagai dubber di sini selama 1 tahun, 2 tahun gitu Heeh. loh, Oh gitu. nggak ada Kalau angkanya? angkanya jarang dijelasin, nggak ada sih selama ini. Oh gitu. Itu Berarti nggak tahu dong honor tersendiri.
biasanya tersendiri. Oh, beda. Biasanya tersendiri beda, cuman, terjadi kadang-kadang suka terjadi perubahan angka. Jadi Oh. tidak selalu sama nih misalkan, beberapa studio itu kalau mengingat kondisi gitu kan, ada yang harusnya angkanya tetap ternyata berkurang gitu kan. Mmm. Atau mungkin karena melihat filmnya beda gitu kadang-kadang juga, agak naik gitu. Jadi Oh, memang gitu. nggak bisa ditetepin berapa-berapanya gitu. Nggak bisa di-flat gitu ya? Selama ini jarang banget yang bisa begitu. Oke. Karena dia ngelihat mungkin, si A ini kategorinya apa nih, peran utama atau dihitung juga dari jumlah dia ngomongnya, dialognya banyak apa enggak, itu pengaruh juga nanti ke honornya gitu. Oh, gitu. Jadi nggak harus selalu flat, misalkan si A honornya satu peran ini misalkan berapa ratus gitu kan, Mhm. terus nanti tiba-tiba dia dialognya dikit dikurangin, dialog Oh. lebih banyak dari itu ditambahin gitu. Jadi Oh, memang gitu. nggak bisa flat gitu. Berarti tentatif ya? Ya, tentatif berdasarkan penilaian dari pihak studio, si A, si B ini apa nih, peran utama, peran biasa, pendukung, atau cuma figuran-figuran aja gitu kan. Mhm. Kredit-kredit lah itu gitu. Oh. Saya sering lihat tuh Bang, di TV, dubbing-dubbing film Abang itu SpongeBob suka rerun tuh Bang. Coba jelasin Bang, apa tuh kira-kira rerun tuh? Rerun itu tayang ulang terus-menerus. Jadi, Mmm. eee, dubber itu dulu tidak mengenal namanya, royalti. Jadi pemberian bonus ketika film yang sudah kita dubbing, kita suarakan itu, Heeh. ditayangkan berulang-ulang kali. Jadi memang Oh. rata-rata dubber itu, dikasih honornya putus. Oh. Kalau udah dubbing misalkan satu film ini atau satu episode ini, ya udah honornya sekian. Nah, begitu Oh. film itu mau ditayangin di mana, atau di TV yang sama berulang-ulang kali, ya dubber nggak dapet lagi, nggak dapet, Mmm. honor lagi gitu. Nah itu yang dibilang kontraknya putus, ibaratnya Oh. ya pembayarannya putus lah gitu. Jadi nggak berdasarkan kalau ditayangin lagi dapat royalti lagi, enggak, Oh. gitu. Ya itulah kelemahannya, jadi ya, dubber Indonesia sampai sekarang ya begini-begini aja gitu loh. Kalau itu royalti ada mungkin ya makmur-makmur dubber Indonesia, gitu. Amin. Kenapa nggak diperjuangin Bang? Udah sering dari dulu, Oh. sampai demo-demo segala macem Nah ya, terus ya hasilnya memang kita kalah dengan industri, kalah kita dengan pihak yang berwenang, kita kan bukan berkuasa. bagian dari industri. Tapi kan kita kerja buat mereka, walaupun freelance kita kan kerja buat industri. Oh. Kita nggak bisa ya posisi tawarnya kita nggak kuat, Mmm. gitu. Kita emang nggak punya badan hukum Bang, biar kuat? Badan hukum organisasi ada beberapa tapi nggak jalan. Alasannya? Eee, ya mungkin pengurusnya juga nggak aktif gitu. Oh. Ada yang berusaha memperjuangkan, sampai sekarang juga tetap aja mentok-mentok juga, gitu. Oh, gitu. Ya Berarti statis dong? statis, kondisinya statis ya, dubber dari dulu sampai sekarang ya begini nasibnya. Apa karena nggak mau bersatu kali Bang? Nggak mau bersatu, kadang-kadang juga iya gitu, karena kan ratusan orang gitu, mungkin ribuan lah ibaratnya kalau di Hmm. jumlah total seluruh Indonesia gitu, karena Iya, sekarang iya. banyak yang bermunculan di daerah-daerah juga banyak yang mereka ngaku dubber segala macam gitu kan. Walaupun pusatnya di Jakarta, Heeh. tapi, isi kepala ratusan orang ini kan beda-beda gitu. Kalau untuk Oh. menyamakan jadi satu itu agak susah juga Oh. gitu. Dan itu pun terjadi di yang lain juga, di teman-teman, voice over talent iklan juga sama, Oh, gitu juga. gitu. Jadi Untuk punya komunitas sendiri-sendiri dong Bang? sebenarnya iya, nah tapi kadang-kadang juga nyatu juga. Oh. Cuman memang, persoalan klasik sih sebenarnya, persoalan Oh, klasik yang sampai sekarang nggak terpecahkan. terus kenapa dipelihara ya? Ya nggak tahu lah memang begini jalannya kali, udah susah Oh. mentok mau nembus kemana mau kemana juga udah sampai sekarang nggak bisa, gitu. Padahal Selalu kan patah. dubber-dubber yang sekarang-sekarang ini yang memperjuangkan itu kan cara berpikirnya udah maju, wawasannya udah luas, kenapa masih kepentok ya? Ya kalah, kalah oleh Oh. kita ibaratnya semut, semut ngelawan gajah gimana gitu kan. Tapi kan kita bersatu semutnya. Ya semutnya bersatu tapi kalau memang kekuatannya masih belum kuat, Oh.
susah tetap kita ngadepin yang mereka yang lebih raksasa gitu. Oh. Kita cuma pelaku nih, berarti pekerja, ya kan. Sementara mereka yang punya kendali Hmm. gitu. Ya udah, Tapi kita punya badan hukum kan? badan hukum ya itu tadi beberapa ada di bawah naungan kementerian gitu. Cuman ya mungkin nggak jalan Oh. gitu. Kalau secara organisasi dulu ada, secara badan hukumnya ada. Cuman memang ya sampai sekarang ya itu tadi nggak aktif mungkin. Nah, saya mau tanya Bang, badan hukum udah ada, persatuan udah ada, tapi kita belum dianggap atau tidak. Abang bilang tadi suka selalu mentok, mentok, mentok. Apakah profesi kita belum diakui pemerintah? Bukan belum diakui, mungkin udah diakui cuma apresiasi tingkatnya itu, masih nggak seperti di negara lain, Nah. gitu loh. Jadi Daber pun dulu dari dulu kan kadang-kadang dipandang sebelah mata nih, Mhm, sama teman-teman yang lain yang mungkin terlibat di perfilman atau apa gitu iya. kan. Nah, jadi kita memang, dari dulu tuh ya kurang kurang dapat apresiasi, Oh. akhirnya ya mana ke kesejahteraan Daber-Daber gitu kan, perlindungan hukumnya segala macam tuh kurang. Gitu, ya udah Dabers hanya dianggap sebagai pekerja seni yang, mungkin nomor sekian lah gitu loh. Kalau ada Oh. apa-apa baru diberitain gitu kan, kalau memang ada Oh. yang viral gitu, tapi kalau nggak ada yang sesuatu ya dianggap pekerja seni biasa Oh. gitu, Itu nggak. kira-kira Daber masuk wilayah departemen apa tuh Bang? Kalau Kebudayaan atau Menkraf? Minecraft sih kemarin kalau terakhir teman-teman yang di satu organisasi itu ada yang mereka di bawah naungan Minecraft gitu, Ah, gitu. tapi sedang berusaha atau berhenti juga di Menkraf? Kayaknya kemarin berhenti juga, sampai Oh. sekarang nggak ada gaungnya lagi gitu, nggak Oh. kedengeran. Dari kitanya apa atau memang dari sananya yang agak Ah, sulit untuk menyatu? kurang tahu, tapi kemarin beberapa temen itu dapat tawaran dari Kementerian Parekraf itu buat, ada kayak pelatihan itu, pelatihan Mhm. mungkin di beberapa daerah, di Aceh segala macem, Jawa Barat iya kalau nggak salah gitu kan. Iya sebenarnya itu adalah, udah ada bentuk pengakuan dari pemerintah, Ah. yang baru ini ya. Cuman mungkin, kan nggak selalu di-blow up terus-terusan nih, Iya. insidentil lah ibaratnya kayak gitu-gitu. Jadi ya akhirnya sebatas itulah gitu. Jadi nggak pengakuan apresiasinya tuh masih kurang lah gitu. Oh. Ya dari balik lagi lah ke banyak hal gitu. Jadi Oh, kita nggak bisa nyalain pemerintah juga, kitanya juga gitu. Jadi mungkin ya memang kondisinya kali gitu. oh. Nah, kalau kan kondisi dan keadaan seperti ini, terus bagaimana Daber-Daber baru, Bang, Udah menurut Abang? Karena dia masuk ke dunia kita nih, terus kita ada wadah tapi mhm, melempem. mhm. Terus saran Abang gimana pada mereka? Ya paling sementara ngikutin dulu alurnya. Jadi Oh. ya kalau teman-teman mungkin punya, ide kreatif lain, yang bisa mungkin memajukan, sulih suara Indonesia mungkin bagus, gitu yang Mmm. sekarang yang muda-muda nih gitu. Tapi kalau mereka sendiri juga masih coba adaptasi, terus Mhm. kemudian, menemukan dunia ini mungkin ekspektasinya nggak sama dengan realitanya gitu Iya, kan, iya. akhirnya ya mungkin ngikutin alur, apa yang Oh. udah ada, ya udah dikerjain dulu Jalanin gitu. aja dulu gitu. Jalanin dulu mungkin nanti sembari mungkin kalau emang bisa berbuat sesuatu, ya Heeh. barulah mereka berbuat gitu. Nih, kan ada nih komunitas-komunitas nih, Mhm, voice over, mhm. drama radio, Nah, daber. iya. Nah, sekarang bagaimana supaya mereka nggak jalan sendiri-sendiri tuh, gimana tuh Bang sarannya? Kalau untuk nyatuin sih susah ya, kalau buat nyatuin, dari sekian banyak komunitas ini Kan ya. ada persatuan daber Bang. Tapi kan Daber kan nggak bisa mewadahi semuanya. Oh. Yang sandiwara radio ya memang mereka udah di situ gitu kan, Mhm. walaupun Daber-Daber juga banyak yang jadi bintang sandiwara radio gitu. Oh. Terus yang iklan ya beberapa teman-teman Daber juga nyemplung di situ gitu, Oh gitu. gitu. Tapi Jadi ya agak susah kalau buat nyatuin semua komunitas gitu, itu memang oh, emang nggak gampang. iya. Iya. Berarti punya
ego-ego sendiri-sendiri ya? Ya pastilah, itu pasti. Dan Heeh. ya kita nggak bisa maksain lah gitu, nggak Mmm. bisa maksain gitu. Nah, ini terakhir nih Bang, Apa tuh? setelah perjalanan itu, apa harapan Abang untuk dunia dubbing Indonesia? Satu, kedua, apa harapan Abang untuk dubber-dubber baru yang mau memasuki dunia dubbing? Ya, silakan Bang. Paling kalau untuk dunia dubbing Indonesia, tingkat apresiasi dari pemerintah untuk menghargai dubber-dubber Indonesia ini dilebihin lah gitu. Diperhatikan dan ya kalau memang ini baik buat semuanya, jadi, mungkin dapat penghargaan bukan dalam bentuk, award-award atau apa ya, apa ya, lebih banyak mungkin membuka keran-keran para pengusaha kita di dunia hiburan terutama film-film yang memang, untuk mempermudah mereka bisa menayangkan film-film dubbing mungkin di TV nasional, atau mungkin juga, di TV-TV streaming dan lain sebagainya, dibuka keran-keran film-film yang lebih banyak gitu kan, sehingga teman-teman dubber ini bisa dapat banyak pekerjaan lah gitu. Jadi nggak kayak sekarang ini kan cuman ya sebulan bisa mungkin dihitung dengan jari lah gitu, nggak selalu teman-teman tuh rata banyak gitu. Terus ya mungkin mudah-mudahan pemerintah bisa lebih ngapresiasi ini, terus, memberikan banyak kemudahan buat para pengusaha-pengusaha di bidang dubbing ya. Mmm. Nah, buat teman-teman yang baru yang mungkin sudah mulai terjun ke dunia dubbing, mmm, adaptasi dengan dunia ini mungkin, harus ditingkatkan lagi, ya, attitude, karakter, atau mungkin akhlak, harus lebih diperhatikan lagi dan ya mungkin akhirnya teman-teman yang baru ini nanti bisa mendapatkan bahwa ekspektasi tidak sesuai dengan realita dan ya harus belajar banyak dan tetap semangat kalau memang mau menekuni dunia dubbing, jangan mudah menyerah gitu loh. Jadi memang kadang-kadang ya apa yang kita seakan-akan bayangkan itu nggak sepenuhnya sesuai gitu. Jadi Oh. ya harus, adaptasi juga gitu loh. Mhm. Jadi nggak melulu, pengen sesuai yang diinginin Oke, oke. gitu ya. Tetap semangat ajalah buat teman-teman yang baru, buat dubber-dubber baru gitu. Bang, satu nih, ketinggalan nih. Apaan tuh? Kalau dubbing film bioskop gimana Bang? Beda lagi dunianya? Maksudnya orang-orangnya, Seb komunitasnya? Sebenarnya sama aja sih dubber-dubber. Jadi kalau memang dulu itu kan, film bioskop masih rame, ya Heeh. kan. Terus, dubbing film bioskop itu sebenarnya beda dengan dubbing film biasa. Heeh. Karena kalau film bioskop itu ngapalinnya harus lebih. Kalau Mmm. film biasa kita masih dikasih naskah, skrip, yang mungkin ada di kertas atau di monitor sekarang Iya, ya. iya. Nah, kalau dubbing film bioskop itu diputar filmnya dalam keadaan gelap dan kita dubber tuh udah harus hafal Wih. dialog-dialognya, ketika nanti di film itu diputar kita udah harus ngomong, jadi nggak baca skrip lagi. Oh. Di mana jeda-jeda kalimatnya, emosinya segala macam kita udah ngeliat dulu pertama. Nah, terus kemudian baru kita ngomong sesuai dengan yang kita hafal. Mmm. Jadi lebih susah sebenarnya gitu. Oh. Dan sekarang udah nggak terlalu banyak dubbing film bioskop, Berarti itu gitu. prosesnya lama Bang ya? Lebih lama sebenarnya, lebih lama Oh. daripada film biasa. Kalau film biasa kan satu episode mungkin cuman setengah jam gitu, kalau film bioskop bisa berhari-hari, Oke. gitu. Kalau drama radio? Drama radio itu lebih mudah sebenarnya, tinggal imajinasi dubber bersangkutan, sesuai dengan arahan, pengarah dialognya, Oke. ya kan. Misalkan, jadi prajurit, ini harus begini, gini kan. Mmm. Ini terjadi perkelahian, nah, terus kesakitan segala macam gitu kan. Nah, si dubber-nya itu udah berimajinasi, Mmm. dia harus gimana nih. Nah, nanti pas begitu juga dikasih, mak lampir marah gitu kan, jadi mak lampir ketawa, ketawa mak lampirnya kurang tinggi segala macam. Nah, itu udah ada imajinasinya tuh, Oke, iya. gitu. Jadi karakter dia dengan suara dia itu udah menghidupkan peran itu, walaupun nggak ada gambar visualnya. Oke. Jadi memang harus, imajinasi dubber bersangkutan Harus tinggi? harus tinggi, makanya dituntut seorang dubber pun harus smart, Oke, oke. gitu.
harus punya daya pikir yang lebih gitu. Terima kasih Bang Darmawan. Sama-sama. Udah sampai sini, Siap. udah mau ngasih waktu luang kemari. Oke. Insya Allah panjang umur, sehat keluarga ya. Amin. Amin. Makasih. Bro and sis, kita udah banyak ngobrol sama Bang Darmawan Patrick. Insya Allah akan ada lagi tamu selanjutnya dan lebih mengejutkan. Ahai, sampai jumpa.